Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 15 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Ya, aku melihat di sini mungkin kemarin dia kayak apa ya? Mungkin nggak menganggap kamu selama ini ya. Dan ketika setelah apa yang terjadi ya, karena kalau aku lihat di sini kan ada rekonsiliasi, berarti kamu dengan dia sekarang sudah berpisah. Setelah berpisah, dia baru menyadari ternyata kamulah yang pantas untuk mendapatkan cintanya, ternyata kamulah yang pantas untuk bersanding dengannya. Ya, aku lihat di sini dia sudah memiliki penyadaran diri. Ternyata kamu yang mampu memberikan dia rasa bahagia, rasa nyaman, ya. Apalagi di sini memang karakter kamu tuh, membuat dia merasa sangat tertarik gitu ya, karena kamu orang yang penuh dengan semangat, kamu pemberani, kamu orangnya tuh yang jelas-jelas aja gitu. Apa sih kalau orang yang jelas-jelas itu sebutannya? Ya pokoknya yang orang yang pasti-pasti aja gitu. Kalau mau A ya A, kalau mau B ya B gitu loh. Kalau mau Z ya Z gitu. Jadi kamu bukan orang yang plan-plan atau kayak apa ya, kayak nggak tahu arah tujuan gitu. Kamu tahu apa yang memang benar-benar hatimu inginkan, seperti itu, sehingga dia merasa sangat tertarik kepadamu gitu. Kamu orang yang tegas, yes, orang yang tegas ya. Kamu orang yang tegas, kamu orang yang tahu mana yang terbaik untukmu dan mana yang tidak baik untukmu, seperti itu ya. Intinya ya kamu tegas. Terus itu juga kamu itu berpower ya. Kamu orangnya mandiri, kamu orangnya apa itu namanya? Tidak manja. Bukan tidak manja sih, lebih tepatnya tuh kayak tidak bergantung ya. Ya, aku lihat di sini kamu mandiri, kamu tidak bergantung pada orang lain, ya. Sehingga itu yang membuat dia merasa sangat tertarik sama kamu. Dan kemudian aku melihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi sama kamu, ya. Dia ingin datang lagi ke kamu, dia ingin minta balikan lagi, gitu ya. Dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Bahkan dia ingin menawarkan cinta baru dengan kamu, dengan versi terbaru dia gitu. Entah apa yang sudah terjadi pembaharuan di dalam diri dia, tapi di sini aku lihat kayak dia udah kayak new person gitu loh ya. Jadi udah menjadi sosok yang baru ya. Entah apa, mungkin yang tadinya suka emosian sekarang mungkin lebih sabar atau apa gitu ya. Intinya di sini dia ingin menawarkan cinta baru dengan kamu dan sudah dalam pada versi terbarunya dia gitu ya. Aku melihat saat ini masih sering stalkingin kamu, masih sering cari-cari tahu keadaan kamu seperti apa sekarang ya. Dia masih sering memandang kamu dari kejauhan, hanya saja memang belum kelihatan tuh pergerakan, karena memang saat ini dia butuh untuk melepaskan diri dari kontrol isu yang masih dia miliki. Entah apa kontrol isu itu, apakah memang ada orang yang masih mengontrol dia, ataukah memang masih ada kesulitan atau kesibukan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, atau apapun itu. Masih ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu, ya aku lihat di sini. Tapi sejujurnya di sini dia sering sekali berdoa, meminta kepada semesta untuk dipersatukan kembali dengan kamu. Bahkan dia selalu mengafirmasikan dirimu untuk bisa bersama kembali dengan dia.
seperti itu. Jadi mungkin akhir-akhir ini kamu kok tiba-tiba sering kepikiran dia, tiba-tiba sedih, tiba-tiba pengen ketemu gitu ya. Aku lihat di sini, yaitu karena dia memang mendoakan kamu agar bisa bersama kembali dan selalu mengafirmasikan kamu. Oh, Two of Wands, ya hubungan ini memang sudah selesai ya, sudah berakhir, tapi ternyata si dia ini belum terima bahwa hubungan ini berakhir gitu. Menurut dia apa ya, ya belum selesai gitu, karena aku lihat si dia ini masih memiliki apa ya, ketakutan. Kalau takut ya, kalau misalkan dia berpisah dengan kamu, takut ini suatu keputusan yang salah, atau bahkan dia takut akan sendirian tanpa kamu, gitu. Kalau aku lihat di sini, dan memang hubungan ini tuh sudah ada rasa ketidaknyamanan ya dari kedua belah pihak. Terus itu juga aku melihat di sini ya kamu sudah menjauhkan diri dari dia. Karena hubungan ini sudah semakin membosankan, sudah tidak ada lagi gairah yang tersisa darimu, seperti itu ya. Sehingga aku melihat juga hubungan ini juga tidak menguntungkan juga kan selama ini terhadap kamu, sehingga ya udah kamu memilih untuk pergi. Tapi si dianya malah nggak mau, ya nggak mau move on atau nggak mau pergi dari kamu. Dia takut kalau dia takut tanpa kamu lah, sendirian gitu ya. Judgment, aku melihat ada jarak di antara kalian berdua ya, ada jarak yang cukup jauh yang terjadi di antara kalian. Mungkin ada yang sampai beda negara, ada juga di sini aku lihat. Terus itu juga atas tindakan kamu meninggalkan dia seperti ini, menurut dia ini bukan suatu tindakan atau keputusan yang adil bagi dia ya. Atau mungkin gini, mungkin dari kedua belah pihak sama-sama menilai ketidakadilan ya. Jadi kamu mungkin menilai dia dengan tidak adil, atau bahkan dia juga menilai kamu tidak adil gitu ya. Jadi mungkin entah apa yang terjadi, ada kesalahpahaman sehingga menurutmu keputusanmu ini adalah benar, tapi menurut dia ini tidak seharusnya seperti ini, keputusanmu seharusnya tidak seperti ini gitu loh ya. Jadi aku melihat kalian berdua mungkin memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain ya. Dia merasa bahwa kayak kamu menuduh dia atau menyalahkan dia, padahal sebenarnya di sini satu sama lain sama-sama menuduh dan sama-sama saling menyalahkan. Intinya di sini ada konflik lah ya, konflik yang mengakibatkan rusaknya hubungan kalian karena memang adanya ketidakjujuran di sini. Entah apa yang tidak diungkap di sini, tapi salah satu di antara kalian atau bahkan mungkin kedua belah pihak tidak jujur gitu. Terus itu juga komunikasi yang tidak lugas, komunikasi yang tidak tegas, komunikasi yang buruk lah ya, komunikasi yang buruk. Terus juga nggak jujur juga di sini kan. Itu yang membuat kalian salah paham, sehingga ada suatu keputusan yang menurut kalian berdua saling tidak adil di sini. Terus itu juga ada seseorang di sini yang terlalu terpengaruh ya, selalu terpengaruh dengan omongan orang. Bisa jadi dia selalu terpengaruh dengan omongan orang tentang hubungan kalian. Mungkin dibilang orang-orang kalian ini nggak cocok lah, kalian ini banyak perbedaan atau apa gitu. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan hubungan kalian, terus dia menghasut, pihak ketiga itu menghasut dia ya agar hubungan kalian berakhir gitu. Intinya nih orang gampang banget dihasutnya gitu. Terus itu juga ada The Chariot ya. Aku lihat di sini dia mungkin kemarin sempat bimbang ya antara pilihan dengan yang lainnya, antara kamu dengan pilihan yang lainnya. Pilihan lainnya itu bisa jadi keluarga, orang tua, atau pasangan lain, atau siapa gitu ya, anak, atau pekerjaan bisa jadi ya. Pilihan lain itu nggak harus
semata-mata pasangan lain ya. Nah, sekarang aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk mantap yakin bahwa kamulah yang ingin dia tuju, bahwa kamulah yang ingin dia perjuangkan, yang ingin dia miliki gitu ya. Cuman kayaknya butuh waktu. Aku lihat di sini karena di sini juga masih ada Knight of Pentacles. Terus juga aku lihat juga masih ada Knight of Wands. Knight of Wands itu kan berarti dia masih ada sikap egois ya, masih punya sikap egois, kemudian mendominasi ya, pokoknya manipulatif lah ya. Seperti itu, sehingga itu dulu yang harus dia hilangkan. Karena kan di sini nanti dia pengen datangnya dengan versi terbaru kan, dengan sosok seseorang yang baru gitu. Jadi sebelum dia selesai dengan kesombongan diri, dengan perilaku yang suka manipulatif dan suka mengendalikan pasangan atau mendominasi pasangan, ya aku lihat di sini akan terus-terusan terjadi masalah kalau dia belum berubah. Makanya di sini dia harus menghilangkan dulu sikap-sikap itu, gitu ya. Kalau di sini karena mungkin selama ini dia selalu memanipulasi kamu, selalu mencoba mengendalikan kamu dari setiap posisi dalam hidupmu ya, dan kamu mungkin selama ini tidak diperlakukan dengan baik. Terus juga mungkin kalau ngomong tuh nggak pernah disaring ya, suka nyakitin kalau ngomong kayak gitu. Jadi ya aku lihat di sini hubungan kalian berantakan. Oke, jadi seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia kayaknya masih sibuk dengan karir, dengan keuangan, dengan pekerjaannya. Dan juga kan memang dia ini orang yang keras kepala ya, keras kepala, sulit untuk apa itu namanya? Kalau dia sudah punya prinsip, maka itulah yang akan dia pegang gitu. Terus juga orang yang sangat diandalkan, atau memang mungkin dia ini diandalkan oleh keluarganya dalam mencari nafkah ya. Mungkin dia anak pertama, atau mungkin ya dia tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia lagi memprioritaskan karir dan keuangan terlebih dahulu. Orangnya memang lambat ya, tapi setiap tindakan itu harus mantep gitu loh, harus penuh dengan keyakinan. Makanya di sini walaupun di Chariot, dia harus nunggu mantep dulu, yakin dulu dengan diri dia bahwa dia mampu bertanggung jawab, mampu menghadapi amarah kamu nantinya, mampu untuk memberikan keyakinan kepada kamu bahwa dia akan bisa bertanggung jawab atau bisa memegang omongannya, seperti itu ya. Atau mungkin apa nih, dia dulu punya janji apa gitu ya, dia harus bisa dulu memenuhi janji yang waktu itu belum sempat dia beri ke kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi sebelum dia datang, dia harus berani dulu, berani, mantep, yakin gitu ya. Dan itu butuh waktu kalau aku lihat di sini. Orangnya sabar ya, memang orangnya sabar banget. Terus itu juga ya aku lihat di sini sedang memprioritaskan keuangan, pekerjaan. Dia ini orang yang teliti ya dalam bekerja, dia pekerja keras, orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dia. Terus itu juga dia ini memang orang yang tidak suka mengambil suatu resiko. Makanya kalau mau datang tuh dilihat dulu resikonya. Dia datang kira-kira bakalan ditolak nggak ya sama kamu. Nah gimana tuh cara biar nggak ditolak, biar nggak beresiko dia ditolak sama kamu. Makanya dengan keyakinan, oh kalau misalkan kamu nanti menagih janji, misalkan janji untuk bertemu secara fisik, oh kira-kira aku sudah ada dananya ya, udah ada dananya belum ya untuk bisa datang ke kamu, mungkin dari biaya transportasi, biaya penginapannya, belum lagi untuk biaya nanti mungkin ngajak kamu keluar, membelikan kamu sesuatu, hadiah, kado atau apa gitu ya. Terus itu juga menghadapi kekesalanmu, menghadapi amarahmu kan, karena di sini kan aku lihat kamu dengan dia sebelumnya memang punya masalah yang mungkin sampai sekarang belum terselesaikan kayak gitu ya. Terus juga aku melihat di sini orangnya keras kepala ya, sulit untuk dibujuk, apalagi kalau dia udah punya prinsip atau suatu pandangan, ya udah itulah pegangan dia gitu, sulit untuk goyah gitu.
Terus itu juga aku melihat dia ini bisa kok menjadi sosok pasangan yang sangat bisa diandalkan dan berbakti ya. Maksudnya tuh setia, asalkan dia sudah mantap yakin pada satu pasangan itu gitu. Sebenarnya selama ini hubungan kalian sama-sama solid sih ya, kalian itu sama-sama solid ya, dan bisa sama-sama saling diandalkan. Cuman ya memang kalian menjalani hubungan ini tuh kayak nggak ada mendebar-mendebarkannya, kayak nggak ada yang gimana gitu loh, yang selalu apa ya, penuh dengan surprising atau sesuatu yang apa ya, sesuatu hal-hal yang baru atau yang fresh gitu ya di hubungan kalian. Intinya nggak ada sesuatu yang mendebarkan di hubungan ini, flat gitu loh. Ngejalanin hubungannya itu flat ya, ngejalanin hubungannya flat karena ya udah kayak udah sama-sama solid, udah sama-sama bisa saling diandalkan, ya udah flat habis itu gitu ya. Terus itu juga ada di Hierophant. Kalau aku lihat kayaknya sih kamu yang justru malah di sini kayak sudah tidak yakin atau sudah tidak mau percaya lagi pada hal-hal yang mungkin sering terjadi ya. Jadi gini, hubungan kamu dengan dia itu kan sudah membosankan, sudah tidak menarik, sudah tidak apa ya, tidak baik lagi lah ya, tidak cukup baik bagi kalian berdua. Terus itu juga seiring berjalannya waktu, rasa gairah, rasa pengertian itu kayak udah saling hilang gitu loh. Kamunya sudah basa bodoh kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini ada situasi yang terus-menerus berulang terjadi. Ya misalkan dia berulang kali selingkuhin kamu, ngomongnya mah dia sibuk kerja, taunya di luar sana selingkuh. Iya memang sibuk kerja karena di sini mana tadi ya? Once judgment ya, di judgment, alih-alih dia berkata jujur padahal sebenarnya untuk menutupi kebohongan yang lainnya kan ya, judgment nih. Jadi ya mungkin kemarin dia alasannya aku sibuk kerja makanya nggak selalu menghubungi kamu atau ngabarin kamu, taunya seminggu, 2 minggu, sebulan ketemu kamu melihat dia bersama yang lain, taunya selingkuh. Jadi itu mungkin yang selalu berulang terjadi di hubungan kalian, contohnya aja ya. Nah itu yang juga membuat kamu merasa kayak sudah tidak merasa menyenangkan lagi menjalin hubungan dengan dia, sudah merasa tidak cukup baik lagi terus bersama dia, karena aku lihat di sini kamu yang selalu terluka, sehingga pandangan kamu sekarang sudah tidak sama lagi seperti apa yang dulu pernah kamu berikan ke dia ya. Dulu kamu mah bucin banget, sekarang mah kamu masa bodoh, nggak percaya lagi dengan omongan dia, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ya kamu sih lebih memilih untuk berpisah ya dari dia. Kamu intinya di sini kamu sudah tidak percaya lagi pada hal-hal yang sama, mau itu tentang tindakan atau ucapan-ucapan dia yang notabene-nya sama, bahkan susunan kalimatnya pun sama gitu ya. Ada pola yang berulang soalnya, sampai-sampai kamu hafal dengan tingkah laku dia gitu, aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi apa ya di sini. Bagaimana kamu kan di sini menolak ya. Nah, kalau misalkan kamu menolak, kira-kira apa yang akan dia lakukan ya? Kalau misalkan kamu menolak, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menyerah atau akan tetap memperjuangkan kamu ya? Kalau kamu menolak dia untuk bersama kembali, apa yang akan dia lakukan? Oke, the devil. Kalau misalkan kamu menolak, aku melihat kalau devil ini sebenarnya dia masih punya keterikatan
ya terhadap kamu, dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta, dia masih ingin memperjuangkan kamu. Hanya saja karena ini devil, berarti dia harus menarik diri dulu dari kamu. Jadi kalau misalkan dia kamu menolak dia, dia akan menarik diri dulu dan memfokuskan ke hal-hal yang lain selain percintaan. Mungkin dia akan fokuskan ke karir dia, keuangan dia, atau hal-hal lain selain pekerjaan gitu ya. Dia akan melangkah mundur. Terus itu sambil dia melangkah mundur untuk memprioritaskan yang lain, itu juga untuk menyalakan kembali minat dia terhadap kamu gitu loh. Ya bisa dibilang kayak berpikir gimana ya, apakah aku akan tetap melanjutkan atau memperjuangkan atau merebut kamu kembali kalau misalkan kamu ada pasangan lainnya kayak gitu ya. Nah seperti itu, jadi kayak butuh waktu lah ya untuk berpikir sambil dia mengerjakan hal-hal lain dalam hidupnya. Karena kalau aku lihat juga di sini kan kamu dengan dia ini punya masalah ya di dalam hubungan ini, bahkan sampai-sampai di sini kesehatan mental dari kamu ataupun dia atau dari kedua belah pihak itu kayak terganggu gara-gara hubungan yang toksik ini, yang selalu berulang kali terjadi hal-hal yang menyakitkan, dan hal-hal ini sama polanya, gini-gini lagi, gitu-gitu lagi gitu kan. Jadi kalau aku lihat ya mengambil langkah mundur dulu sih ya, mengambil langkah mundur. Terus itu juga mengendalikan emosi dia dulu kali ya, aku lihat di sini, karena aku lihat emang orangnya kan ternyata masih emosian di sini ya. Terus itu masih suka mendominasi, suka cemburuan ya. Bahkan hati-hati juga karena dia ini punya riwayat menipu kamu atau berbohong sama kamu. Jadi harus dilihat lagi ya ketika dia datang, dia benar-benar berubahnya sejauh apa gitu, perubahan dalam dirinya itu sejauh apa. Jangan sampai hanya di awal-awal doang dia berubah tapi ternyata nggak konsisten kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini masih ada apa ya, masih ada nafsu dan godaan yang gampang banget dialami ya. Jadi so hati-hati banget karena dia ini masih suka mencari-cari kepuasan di luar sana gitu ya. Nah kemudian kalau aku lihat di sini ya, dia kayak meyakinkan diri dia lagi ya. Ketika kamu menolak, dia akan meyakinkan diri dia lagi. Gimana ya gitu, apakah memang aku harus menyerah sampai di sini atau terus lanjut sama kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan mau lanjut sama kamu, memang sih gini, kalau aku lihat memang ada niatan dia, keinginan dia, karena di sini ada the word ya, keinginan dia kalau lanjut sama kamu itu memang ada keinginan untuk ini, untuk apa itu, menikah, berkomitmen ya, bertunangan, bahkan memiliki keluarga dan anak bersama kamu. Hanya saja ada indikasi di chariot ini juga dia bertemu dengan orang baru ya. Ya dia bertemu dengan orang baru, karena orang baru itu kayak tertarik gitu loh sama dia. Dan ini dia ketemu dengan orang barunya itu pas dia lagi mungkin dinas luar atau pas lagi liburan kayak gitu. Tapi di sini aku melihat dia masih sering mantauin kamu dari kejauhan. Gimana dong? Ya jadi ribet deh ceritanya ini. Jadi dia masih sering memantau kamu dari kejauhan. Terus itu juga dia sambil memikirkan gimana ya caranya untuk kembali lagi meyakinkan kamu biar mau nerima dia lagi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih nggak mau menyerah ya, masih nggak menyerah. Kalau di sini kamu menolak dia, ketika nanti dia datang dia masih nggak mau menyerah. Cuman ya itu kayaknya butuh waktu lama. Jadi hubungan ini akan on off nggak jelas gitu lagi ya, seperti yang kemarin kalau aku lihat di sini. Dan bahkan di sini dia kayak akan melihat apa ya, peluang, lebih tepatnya kayak melihat tujuan arah ke depannya. Gini,
kan kamu itu orang yang sukanya kepastian ya, sukanya yang pasti-pasti aja, tegas lagi ya, tegas dengan sesuatu yang pasti-pasti aja. Kamu juga memang pengennya ada suatu hubungan yang berkomitmen gitu kan, sehingga di sini dia akan memikirkan masa depan dia dan melihat masa depan dia bersama kamu di dalamnya. Jadi gimana caranya dia bisa menarik kamu kembali, tapi dengan niatan ayo kita bareng-bareng melangkah ke masa depan kita. Nah, itu gimana caranya? Itu yang lagi dia pikirkan nanti. Dia cari taktiknya tuh. Ya, misalkan dulu kamu pernah ngomong kamu pengen menikah dengan dia di negara ini. Oke, akan dia coba untuk mewujudkan itu gitu loh. Apa yang dulu pernah kamu inginkan, nah itu akan dia coba untuk omongin sama kamu lagi. Yuk kita sama-sama wujudkan itu semua gitu loh. Paham ya maksudku? Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia masih pengen berjuang, masih belum apa namanya, belum menyerah. Hanya saja dia nggak satset ya, seperti tipenya dia inilah, lambat ya, lambat, perlu dipikirin dulu, perlu memantapkan dirinya dulu. Karena di sini the chariot, sifat dari lambatnya dia ini, sifat dari keraguan-raguan, terus memikirkan segala sesuatunya secara lama itu ya. Ya masih ada gitu. Jadi perubahan dia nih entah apa, makanya nanti ketika dia datang kamu lihat perubahan apa yang dia lakukan dan sejauh apa perubahan itu. Tapi kalau tentang kayak mikir dalam mengambil satu keputusan atau tindakan dalam meyakinkan diri, nah itu masih lama ya, masih seperti yang kemarin-kemarin nih. Soalnya di sini di chariot, jadi situasinya masih sama, yang kalau mikir tuh lama, kalau mau mengambil keputusan tuh lama, kalau mau melangkah tuh lama gitu. Lambatnya itu masih. Jadi enggak, perubahan yang sat-sat itu enggak ada. Belum, ya bisa dibilang belum. Tapi seperti itu ya, dia akan bisa disebut iming-iming enggak sih ini ya. Ya, pokoknya intinya kayak ya dia akan mencoba obrolin sama kamu, yuk kita apa dulu kamu misalkan pengen bulan madu di Turki misalkan gitu ya, dia akan coba gitu ngomong, oke, nanti kita bulan madu di Turki yuk gitu, agar bisa kembali lagi sama kamu gitu. Hanya saja di sini tantangan kamu kepada dia itu adalah komunikasi. Yang terpenting komunikasi dijaga di sini. Itu mungkin bisa tetap bersama gitu ya, bisa tetap terjalin. Tapi kalau misalkan di sini kamu benar-benar tutup akses, kamu benar-benar cuek sama dia, ya hubungan ini akan lebih lama lagi ya, kecuali memang kamu mantep sudah ingin berkomitmen dengan seseorang yang baru ya, mungkin kamu benar-benar bisa meng-cut off dia di sini ya, karena kamu mulai menjalani dengan hubungan orang baru. Walaupun di sini dia nanti akan tetap datang ya ke energi hubungan kalian dengan orang baru, masih akan tetap mengganggu ya. Tapi kalau misalkan di sini kamu dia lihatnya masih single juga, ya udah lanjut gimana caranya. Karena di sini juga ada Three of Swords reverse, ada keinginan dia untuk meminta maaf banget sama kamu ya, meminta maaf banget sama kamu karena dia pernah selingkuhin kamu, pernah mempermainkan kamu, pernah menyakiti kamu ya. Dan ya aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi, kuat berarti keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi. Jadi masih belum menyerah, hanya saja energinya lambat ya, seperti yang saat ini ya. Kamu tahu lah ya, kamu tahu karakter dia, orangnya memang lambat. Bahkan di sini nih dia itu kayak ada kesadaran ya, atas apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, menyakiti kamu. Akhirnya ya dia menyesal ya, dia menyakiti kamu, mengkhianati kamu, atau apapun lah ya yang dulu pernah menyakiti kamu. Intinya di sini dia tidak mau mengulang lagi ya, dia menyesal. Dia jadi bisa dibilang tuh dia nggak akan semena-mena lagi sama kamu, bahkan kayak hati-hati banget dalam bertindak, atau bahkan kayak menarik diri
bukan menarik diri sih, lebih tepatnya kan dia kayak mendominasi. Nah kalau bisa tuh jangan sampai mendominasi lagi, jadi kayak mengikuti alurnya kamu, mengikuti maunya kamu, langkahnya kamu. Kalau misalkan kamu nggak mau dia terlalu dekat, maka dia akan mundur dulu, ya, mundur dulu dan apa itu namanya, mengevaluasi diri. Ya, jangan sampai tindakan dia justru malah nantinya akan menyakiti kamu dan dia akan menyesali kembali di suatu hari nanti. Intinya seperti itu. Ya, dia lihat dari ininya kamu, tindakannya kamu. Kalau kamunya welcome, ya dia akan maju. Tapi dia juga akan hati-hati. Jangan sampai dia menyakiti kamu dan menyesal kembali. Gitu. Intinya ada kehati-hatian lah setelah kamu tolak dia. Gitu. Akan ada kehati-hatian. Gitu. Oke? Oke. Intinya seperti itulah ya. Masih hubungannya on off. Aku rasa cukup. Ya, cukup. Kalau misalkan ternyata nanti kamu menerima dia, ketika nanti datang, kamu menerima dia, kamu lihat dulu dengan pasti ya perubahan dia udah sampai mana. Soalnya di sini the chariot-nya kuat ya. Berarti sifat dari orang yang lambat dalam mengambil suatu keputusan atau langkah itu masih gitu ya. Mungkin kamu akan kesal. Tapi ya kalau misalkan dalam dia mengambil keputusan itu lambat tapi memang pasti untuk memperjuangkan kamu, ya kalau memang kamu masih sabar ya mungkin itu menjadi berita baik. Tapi kalau ternyata udah lambat, masih juga pelin-pelan, nah itu yang membuat kamu rugi di waktu, ya rugi hanya menunggu dia gitu ya. Jadi pastikan lagi perubahan dia udah sampai mana. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Taurus, ada Cancer lagi dan ada Capricorn. Itu aja. Jadi ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Untuk shio-nya di sini ada shio ular, shio kuda, shio monyet, shio kerbau, shio babi, shio tikus, shio naga, shio kambing. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Juli, April, Januari, Oktober, Juni, Februari, Desember, dan September. Tanggalnya bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal di momen tertentu antara kamu dengan dia. 22, 30, 15, 31, 16, 26, 9, 2, 18, oh nggak kelihatan ya, 18, 6, 4, 25, 23, 5, 8, 10, 3, dan 19. Oke.
Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua. Alfabetnya lupa. Alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, ada EINFROBYSXAJU PGLWK dan Q. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.